waktu Indonesia Barat. Rekan Dakta, berbicara pemilihan presiden bukan hanya koalisi partai yang sedang dilakukan dan dijejaki oleh beberapa partai politik dan mengusung siapa yang akan menjadi capres dan cawapresnya nanti, tetapi juga pada lebih presidensial threshold terkait dengan ambang batas yang diperbolehkan untuk mengajukan capres dan cawapres. Kami akan membahasnya rekan Dakta dalam segmen ulasan media bersama mantan jurnalis BBC London Bapak Syahri Usman. Ulasan media. Assalamualaikum Pak Syahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Syahri, sebenarnya kalau untuk presidensial threshold Indonesia yang memang bisa diterapkan ini seperti apa, Pak? Oke, itu baru bisa diterapkan presidensial threshold 20% itu kalau elit politik, partai-partai politik sama sekali merdeka, bebas, tidak ada hubungan dengan oligarki bisnis. Tidak ada korupsi, tidak ada kolusi, tidak ada nepotisme. Dan tidak ada hubungan antara partai politik dengan para pebisnis, dengan taipan-taipan, dengan konglomerat yang kerjanya itu memang ingin menghisap Indonesia ini, ingin menguras Indonesia sampai kandas, sampai hancur. Nah, hubungan itulah harus dihilangkan dulu, baru bisa presidential threshold itu berlaku murni. Sekarang ini presidential threshold PT 20% itu jelas sekali ingin menampung aspirasi orang-orang yang menjadi sponsor pemilihan presiden. Jadi parpol-parpol itu ya punya hubungan yang sangat erat dengan orang-orang yang menyediakan modal untuk pilpres, untuk bayar itu, untuk bayar ini. Jadi selagi itu hubungan itu ada, PT atau presidential threshold tidak bisa dilaksanakan dengan tujuan murni untuk demokrasi yang baik, yang akan memajukan Indonesia, yang akan menjadikan politik Indonesia lebih bersih, bermartabat. Jadi itu ukurannya. Kalau ada hubungan itu, sekarang ini hubungan itu semakin dalam, semakin erat, semakin kental. Jadi presidential threshold ini harus diperjuangkan untuk dihapus. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang berakal sehat, yang ingin Indonesia maju, mendapatkan pemimpin yang tidak bisa diatur-atur oleh para pemodal ini. Itu yang tujuannya, supaya ini dihapus. Nah, itu Mbak Ulfi. Iya, jadi berapapun nilainya belum bisa diterapkan begitu Pak ya? Untuk saat ini, selagi oligarki bisnis itu campur tangannya besar sekali dan para pelaku politik besar ini memang orang-orang yang haus, rakus akan suntikan dana, itu presidential threshold adalah pintu masuk untuk bagi para pebisnis itu untuk mengatur siapa presiden, siapa wakil presiden, bahkan siapa menteri. Itu yang mau diatur. Kenapa mereka berkepentingan untuk mengatur itu? Supaya nanti kebijakan pemerintah itu memihak kepada pemodal-pemodal itu. Baik untuk urusan pertambangan misalnya, untuk urusan perdagangan, ekspor, impor, dan lain sebagainya. Itu akan diatur oleh mereka. Kalau mereka sudah investasi ke parpol-parpol itu, maka di DPR parpol-parpol itu tadi akan melaksanakan tunduk di bawah keinginan, di bawah nafsu, syahwat para pemilik modal ini. Jadi untuk hari ini PT berapapun itu 20%, 5% pun nanti bisa digunakan itu. Tapi oke lah kalau 5% yang banyak yang bisa maju ya, misalnya koalisi partai kecil pun yang partai 4%-an bisa berdua partainya bisa mengajukan calon presiden relatif baik. Tapi ya kalau memang ingin Indonesia ini memiliki pemimpin yang teruji, nah itu harus 0%. Itu Mbak Lufi. Ya, ini kan pasti ada plus minusnya begitu Pak. Tentunya kalau diturunkan tentu banyak
pilihan juga bagi masyarakat. Tapi kita tidak tahu track recordnya seperti apa. Tapi kalaupun memang sedikit, pasti ini kan ada kesepakatan tertentu dan masyarakat memilihnya dengan pilihan yang sangat terbatas begitu, Pak. Insya Allah saya yakin rakyat Indonesia, pemilih Indonesia sudah sangat cerdas. Nah, kalau para pemimpin politik hari ini ingin melihat Indonesia maju ke depan, maka biarkan rakyat memilih itu. Rakyat tidak akan memilih yang abal-abal untuk jadi presiden. Pasti rakyat sudah tahu. Dan sekarang ini pengalaman Pilpres 2014, 2019 itu pengalaman panjang rakyat dalam Pilpres itu sudah cukup untuk mendidik mereka, untuk memberikan bimbingan kepada mereka bahwa memilih pemimpin yang asal jadi itu, inilah sekarang yang terjadi. Jadi penipuan-penipuan, kecurangan-kecurangan itu dilakukan karena memang dipaksakan supaya orang tertentu menjadi presiden, supaya orang itu bisa diatur, supaya orang itu bisa menjadi boneka. Jadi itulah tujuannya presidential threshold. Memang dalam keadaan yang normal, dalam keadaan kita semua ini berperan dengan akal sehat, itu presidential threshold bisa positif, bisa bagus dia untuk Indonesia. Supaya apa? Supaya tidak nanti dengan mudah misalnya orang yang punya modal bayar semua relawan, bentuk banyak relawan, dia tidak perlu bergantung pada parpol, dia bisa maju saja. Atau kalaupun dibuat aturan bergantung pada parpol, walaupun 0% tapi harus punya parpol, nggak apa-apa. Dia bisa maju kan dengan satu parpol kecil. Itu memang negatifnya tanpa presidential threshold. Tetapi hari ini presidential threshold disalahgunakan, ditipu-tipu rakyat ini melalui presidential threshold supaya bisa didudukkan seorang boneka untuk menjadi presiden. Itu harus hapus. Hari ini harus hapus presidential threshold. Itu tipu-tipuan kepada rakyat Indonesia. Dan rakyat harus melawan itu. Harus mendukung upaya yang dilakukan oleh para pemuka bangsa ini untuk menghapus itu. Jadi presidential threshold adalah ancaman bagi rakyat Indonesia. Jadi rakyat Indonesia harus disadarkan bahwa sistem itu korup, sistem itu akan menghasilkan Indonesia yang compang-camping ke depan, Mbak Ulfi. Iya, baik. Pak Asyari di 8816363 dari rekan Dakta yang bergabung. Assalamualaikum, Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak. Ya, mudah-mudahan Anda sehat. Pak Asyari, kita semua sehat-sehat. Assalamualaikum, Pak Asyari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif. Nah, jadi begini Pak Asyari, saya tanggapi kata-kata Pak Asyari tadi kan. Memangnya kita ini kan udah 70% udah dikuasai sama pantai-pantai lah kan. Gombak-gombak tuh kalau orang Medan bilang gombak-gombak tuh. Jadi mau bilang apa lagi kita kan? Jadi kemudian sebenarnya kita punya kekuatan sebenarnya umat Islam ini. Tapi umat Islam ini kan udah terbagi dua. Sebagian besar mendukung ini rejim yang akan datang, terus dia dukung itu. Jadi berbalik dengan apa Malaysia sana, bukan saya memuji orang Melayu Malaysia sana. Mereka itu orang Melayu sana itu warga kelas 1 itu. Yang lain-lain kelas bawah. Karena umat Islam itu dikasih menggalang dana macam Darul Arkom. Jadi mereka hanya itu yang bisa melawan mereka ini. Kita juga kalau dikasih begitu bisa melawan mereka, tapi ya nanti katanya dananya untuk teroris, radikal dan sebagainya. Ya sampai kapan pun begini terus. Jadi yang di DPR di apa itu tidak ada lagi rasa nasionalis, yang ada rasa bagaimana keluargaku nanti selamat. Padahal tak selamat juga kalau di acara begini. Jadi begitu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Syari. Ya itu bahwa bukan saja merendahkan martabat bangsa ini, tapi presidential threshold itu kalau diberlakukan itu akan membuat parpol semakin jorok, semakin kotor dan tidak mandiri, tidak punya martabat, tidak punya harga diri parpol-parpol itu. Politisi-politisi itu akan diatur
akan disuntikkan uang oleh para oligarki, oleh para pebisnis yang tujuannya adalah untuk menguras Indonesia. Ini kita heran sekali, wakil rakyat ini kok begitu. Memang luar biasa ini. Kita sadarkan dengan segala komentar, diskusi, lokal karya, webinar itu ini. Nggak masuk. Nggak masuk. Ya, parpol itu sudah kupingnya itu sudah tidak mau lagi mendengarkan keluhan rakyat ini. Dan herannya mereka tidak punya visi sama sekali sepertinya. Nah, jadi memang sangat memprihatinkan. Baik. Saya nggak punya kata-kata lagi untuk menggambarkan itu, Mbak Ulfi. Baik. Kita dengarkan kata-kata dari pendengar kita, Pak Syari. Assalamualaikum, Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana ini? Dengan Ali di Bekasi. Ali di Bekasi, silakan Pak Ali. Ya, Assalamualaikum Mbak Sari. Ya, Waalaikumsalam. saya pikir dari tadi ada dua opsi yang Bapak sebutkan, yang presidensial threshold ini lebih berbahayanya karena tinggal dipegang kepalanya. Tapi kalau yang pertama tadi, yang opsi yang pertama, dia pegang kepalanya, tapi kalau yang lainnya juga nggak bisa ngikut, juga nggak bisa. Nah, tapi jadi dari partai yang kecil pun dia bisa berjalan. Dan dari pihak manapun bisa lebih leluasa banyak pilihan. Tapi kalau yang presidensial threshold ini, kepalanya dipegang sudah, yang bawahnya ngikut. Jadi kayak MLM, kalau atasnya sudah ditebas ya bawahnya mati semua gitu. Kayak begitu sih. Jadi memang harus dirubah lagi nih untuk metode pemilihan berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Syari. Iya benar bahwa hari ini presidensial threshold yang harusnya memiliki tujuan murni dan bisa menghasilkan pemimpin yang bagus, itu terbalik sekarang, disalahgunakan. Presidensial threshold itu maksudnya adalah untuk untuk menyaring agar para capres itu betul-betul orang-orang yang bagus. Tapi itu disalahgunakan. Yeah. Kenapa? Karena para pimpinan parpol, ketum parpol itu sudah busuk semua, licik semua mereka. Mereka perlu uang. Jadi ya nggak bisa diharap lagi. Presidential threshold itu bagus awalnya, tapi disalahgunakan, dibalik-balikkan sehingga terjadilah apa yang kita lihat sekarang ini. Mau dibatasi orang agar tidak bisa muncul orang baik. Hari ini orang baik tidak bisa muncul menjadi capres gara-gara PT 20% itu. Yeah. Dan itu memang tujuannya busuk, tujuannya licik supaya yang baik nggak bisa maju. Nah ini harus didobrak, harus dilawan, harus dihapus. Nah, dan rakyat harus bangkit, harus disadarkan tentang itu. Nah, kalau presidensial threshold itu nanti berada pada titik yang lebih rendah atau bahkan nol, insya Allah dalam 1-2 pilpres ke depan ini kita bisa melihat orang yang paling berkompeten, yang memiliki kapasitas dan integritas menjadi presiden Indonesia. Jadi rakyat sudah tahu, sudah dari pilpres 2019 khususnya, dan dari pilpres sebelumnya, itu rakyat sudah berpengalaman bahwa ini celaka semua ini. Jadi walaupun nanti presidensial threshold 0% dan memungkinkan orang-orang yang punya duit triliunan, puluhan triliun maju ke depan, tapi rakyat tidak akan memilih dia. Yeah. Tidak akan memilih orang yang memang mau menyuburkan politik uang, money politik. Jadi saya yakin rakyat sekarang sudah muak dengan money politik itu. Nah, tapi ini dilanjutkan oleh parpol-parpol besar ini. Nah, kita harus berkampanye terus, harus berjuang terus. Radio Dakta, siapa semua lah, kelompok relawan, masyarakat, komunitas-komunitas harus bangkit menyadarkan masyarakat tentang bahaya PT 20% ini. Ini akal-akalan para pebisnis bulus dan politisi yang sudah tidak waras lagi sih. Iya. Saya bilang. Baik. Yang memang tidak memikirkan masa depan anak cucu Indonesia.
Jadi mereka sudah bangkrut secara moral. Moralnya sudah bangkrut. Jadi mereka tidak mikir lagi ke depan betapa bahayanya orang rakyat ini dipimpin oleh boneka yang dihasil oleh presiden threshold 20%. Udah habis waktu ya. Baik, ini pendengar kami melalui WhatsApp gerakan hashtag PT 0% jadi temanya, dan 2024 semoga menjadi puncaknya konsolidasi rakyat bersatu untuk memenangkan ulama habaib dan Islam politik. Silakan. Ya, itu semua berpeluang, tidak masalah. Dan seperti saya katakan bolak-balik tadi, bahwa silakan. Presidensial threshold yang 0% atau katakanlah 5%, kalaupun masih diadakan, itu tidak masalah. Bisa banyak capres yang akan muncul. Dan masyarakat, rakyat, pemilih punya alternatif. Jadi mereka bisa akan relatif ya, kalau 5%. Atau sebaiknya 0% lah. Jangan dibuat diskriminatif, jangan dibuat semena-mena peraturan ini. Kan peraturan yang zalim ini. Ini pasal yang zalim dalam undang-undang pemilu harus dihapus. Ini neko-nekonya, tipu-tipunya DPR dan pemerintah sekarang ini untuk tetap berkuasa agar sistem kebonekaan tetap jalan di Indonesia ini. Tidak bisa. Jadi saya agak berapi-api karena memang ini masa depan anak cucu kita, anak cucu Mbak Ulfi dan yang lainnya, ini ada di tangan kita yang hari ini paham tentang kejahatan presidential threshold 20% itu. Mereka nggak mikir apa-apa itu yang berada di DPR itu, yang senior politisi besar, ketum itu nggak tahu saya itu apa yang dia pikirkan. Nah, pokoknya ikut saja apa yang dikatakan oleh oleh pemerintah, oleh dalam hal ini yang mengusulkan itu ya kan pemerintah ya. Presidential threshold. Kenapa disahkan? Itu aneh itu DPR. Dan setelah disahkan dibiarkan pula untuk disalahgunakan oleh taipan yang hitam ini, yang memang tujuannya tidak pernah baik, tujuannya itu jahat terus. Sudah kita buktikan itu tujuannya jahat terus. Itu jadi Mbak Ulfi, rakyat harus disadarkan, rakyat harus bangkit untuk melawan PT 20% ini. Supaya kita bisa melihat kemunculan seorang tokoh yang memiliki kemampuan yang maksimal. Dan itu ada. Dan sekarang ini mereka tahu bahwa kalau PT 20% itu dihapus, itu orang akan muncul, orang terbaik itu akan muncul. Mereka tidak mau. Jadi konglomerat yang jahat ini, yang licik ini tidak mau. Ya, presiden nanti orang yang lurus, yang jujur, berpihak kepada rakyat, mempertahankan kedaulatan negara, mengangkat martabat bangsa, itu mereka tidak mau. Mereka mau bangsa ini bangsa pengemis, bangsa ini bangsa minta-minta, bangsa ini bangsa yang korup. Itu maunya. Supaya mereka bisa tetap berada di situ. Karena mereka lah pelaku korupsi itu ya. Ya, para pemilik modal ini. Nah, mereka dengan duitnya itu disemprot kemana-mana, sudah tunduk ke sebuah orang. Ini berbahaya. Jadi presidential threshold 20% harus ditiadakan. Jadi supaya kita bisa mengajukan calon terbaik dan rakyat siap untuk memilih calon terbaik itu. Rakyat sudah tahu ini terbaik orangnya. Orang yang baik itu ada. Tapi itu diusahakan supaya ditutup pintunya dengan presidential threshold. Jahat sekali. Baik. Pak Syahri, terima kasih sudah berbincang bersama Dakta. Kita tunggu saja berapa angka yang keluar setelah mereka membahasnya. Terima kasih Pak Syahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan Media. Rekan Dakta, demikian ulasan media bersama mantan jurnalis BBC London Asyari Usman. Tengah malam.